Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fathur Rahman, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA NCM BBS. Kali ini saya akan melaksanakan sesi praobservasi bersama Pak Arif, guru bahasa Arab di SMA NCM BBS. Baik Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi praobservasi kali ini. Kali ini saya ingin ngobrol bersama Pak Arif, mendiskusikan rencana pembelajaran yang akan Pak Arif lakukan di dalam kelas. Bisa dijelaskan Pak Arif secara singkat tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini? Ya, baik Ahmad, untuk pembelajaran kali ini akan saya laksanakan di kelas, yaitu tujuan pembelajarannya merespon teks lisan tentang kehidupan sehari-hari. Teks lisan tentang kehidupan sehari-hari. Kemudian selain itu ada tujuan lain, yaitu untuk fokus terhadap peningkatan karakter siswa yang melalui disiplin positif. Seperti itu. Baik, berarti ada dua ya Pak, merespon terkait teks lisan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, meningkatkan karakter siswa melalui disiplin positif. Bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai area pengembangan yang hendak dicapai sama Pak Arif nanti di dalam kelas seperti apa? Oke, baik. Untuk pelajaran saya karena di situ tujuan pelajaran adalah merespon teks lisan tentang kehidupan sehari-hari, otomatis arah pengembangannya adalah kemampuan peserta dalam mengungkapkan atau sebenarnya berbicara dalam istilah bahasa ya. Jadi kemampuan peserta dalam berbicara apa yaitu merespon teks lisan terkait itu. Nah, yang saya kembangkan di sini yaitu dengan cara ya karena memang arahnya itu reseptif produktif ya, berarti dia yaitu mampu menerima informasi dan mampu mengungkapkan berdasarkan informasinya. Maka strategi yang akan saya lakukan yaitu dengan membiasakan mereka untuk mendengarkan bahasa Arab, menggunakan teks-teks bahasa Arab, maupun itu teksnya monolog atau teks dialog. Karena nanti kan dari monolog kita bisa tanyakan dari monolognya itu bagaimana yang dia tangkap dari informasi yang dia tangkap dari teks monolog. Nah, kemudian kalau dialog ya tentu saja itu langsung ke tujuannya, yaitu dia mampu merespon apa yang diungkapkan oleh rekannya di percakapan. Seperti itu Bang. Jadi itu pembiasaan langsung. Namun saya juga di sini strategi lainnya sebelum ke sana juga saya hantarkan dulu mereka untuk menguasai penunjangnya ya. Jadi penunjang itu ya di bahasa itu unsur kebahasaannya seperti kata-katanya, kemudian benda yang dilakukan, dan karena ini kegiatan sehari-hari atau kehidupan sehari-hari, maka saya juga memberikan penunjang terkait kata kerja gitu. Jadi nanti saya sebelum ke arah ungkapannya saya juga akan memberikan dulu istilahnya penunjang. Jadi bukan belajar kaidahnya, bukan, tapi ini tuh materi-materi yang dapat menjadi penunjang untuk mereka mampu merespon. Jadi pengembangan pembelajaran. Karena ada dua tadi kan terkait sama peningkatan karakter juga ya. Ada pengembangannya seperti apa? Nah, kalau untuk karakter, karena memang fokusnya budaya disiplin positif ya Bang ya. Nah, kan sebelum belajar dulu itu di awal pembelajaran semester ini saya dengan siswa itu membuat kesepakatan kelas. Nah, jadi saya akan coba untuk membahas kembali kesepakatan kelas dan apakah peserta didik selama ini sudah melaksanakan kesepakatan kelas, termasuk saya sebagai guru. Gitu. Jadi di awal saya akan mengingatkan dulu terkait kesepakatan kelas, apakah ini sudah berjalan atau belum, seperti itu. Jadi dan termasuk di kegiatan pula nanti akan saya, bila memang kesepakatan kelas itu sudah dilakukan, saya juga akan memberikan istilahnya reward atau pujian-pujian nanti apresiasi itu. Jadi saya akan memberikan apresiasi kepada peserta didik yang sudah melaksanakan kesepakatan tersebut. Sangat menarik sekali ya Pak, terkait sama area pengembangannya, terkait sama strategi dalam mencapai dari apa yang area pengembangan Pak yang diinginkan, seperti apa Pak strategi yang sudah dilakukan di kelas? Oke, baik Pak. Karena untuk strateginya ya, pertama sebenarnya penunjang itu sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Jadi itu hanya sekedar memberikan, nah ini yang harus kalian kuasai ini sebagai penunjang untuk
mencapai tujuan pelajaran kita nih. Nah itu, nah nanti saya akan cek ulang dulu di awal. Jadi strateginya dengan menggunakan game ya. Jadi penggunaan game itu saya pakai Kahoot nanti ya. Jadi nanti anak akan saya pastikan dulu pemahaman terkait materi-materi penunjang agar saat mereka berkreasi membuat dialog yang mengarah pada mampu merespon teks tulisannya itu, mereka sudah menguasai penunjangnya gitu. Jadi saya tidak akan membahas lagi penunjang ulang di selanjutnya gitu, karena si penunjang ini akan menjadi benar-benar penunjang dia untuk mengarungi tujuan pembelajaran ya, untuk merespon tes lisan. Itu untuk pertama ya. Kemudian untuk yang kedua saya akan meminta peserta untuk rajin. Jadi dalam bahasa Arab kemampuan berbicara paling rendah ya, adalah membaca teks dengan matang. Itu tuh kemampuan bahasa Arab, berbicara bahasa Arab paling rendah. Nah itu saya akan mainkan dulu sana. Nanti untuk mengarah sana saya akan menunjuk beberapa siswa yang berulang-ulang untuk mereka membacakan. Di situ juga saya sekaligus menanamkan penunjang terkait kata kerja. Jadi ada peran dari siswa ketika membacakan dengan lantang. Nah itu jadi itu menguji istilahnya mengasah kemampuan mereka dalam berbicara dengan lantang membaca ya. Selain itu juga akan menerapkan penunjang terkait kata kerja tadi. Kata kerja kan di bahasa itu laki-laki perempuan itu berbeda. Nah teks itu untuk mengasah itu dulu. Itu kan tadi yang saya ucapkan di awal melalui monolog terlebih dahulu. Kenapa? Karena kan kita akan membicarakan orang lain dulu nih. Setelah itu baru saya ajak ke teks dialog, sama masih dengan strategi yang sama. Saya akan meminta siswa untuk membacakan secara lantang dan lain menyimak. Nah di sana strategi yang saya lakukan, saya sudah menyiapkan teks rumpang, teman. Kenapa sih saya harus menyiapkan itu? Karena agar semua siswa itu mau mendengarkan teks rumpang tersebut. Karena di sana saya sudah menyiapkan agar mereka itu mengisi yang rumpang-rumpang itu. Jadi saat saat ada teman yang membaca, semuanya akan menyimak karena dia akan ditunjuk untuk melengkapi teks rumpang tersebut. Seperti itu strategi yang saya terapkan untuk melakukan kebiasaan mereka dalam merespon. Sangat komprehensif sekali Pak Arif terkait sama strateginya. Kalau dalam tentang penilaian dari 1 sampai 10, kira-kira Pak Arif berkeinginan dalam pencapaian tujuan pembelajaran nanti di kisaran berapa? Hikmat untuk tujuan mungkin ya pasti kita itu ingin yang paling sempurna ya di 9, 10. Tapi kalau dari kita uji ini, dari yang saya miliki sekarang mungkin target saya di 9 ya, di 9. Karena itu akan ada tahap lanjutan ya Bapak ke depannya agar saya bisa mencapai 10 seperti itu. Berarti kita sepakati dulu Pak Arif, karena nanti juga saya akan masuk ke kelas Pak Arif. Ya. Nanti ada area pengembangannya yang pertama terkait sama kemampuan mengungkapkan secara berbicara ya, ungkapan berbicara, merespon terkait sama kegiatan sehari-hari. Yang kedua terkait sama kesepakatan kelas, apa saja yang sudah dilaksanakan atau yang tidak dilaksanakan nanti sama siswa dilakukan. Kemudian ada apresiasi mungkin ya. Apakah ada hal yang lain yang Pak Arif mau sampaikan sebelum kita mulai observasi nanti di dalam kelas? Oke, baik, untuk informasi ya Bapak. Jadi balik lagi di pertemuan observasi yang akan kita lakukan ini, di sana saya belum sampai ke prakteknya Bapak. Jadi belum sampai mereka ke responnya. Balik lagi saya menyiapkan mereka agar mereka terbiasa terlebih dahulu untuk mendengarkan bahasa Arab, karena itu kan modal mereka ya untuk mampu merespon. Tapi di dalamnya saat nanti saya memberikan teks dialog di sana juga saya melatih mereka, cara merespon ungkapan itu seperti ini loh. Nah nanti mungkin informasi kepada Pak Ahmad. Jadi di pertemuan observasi ini belum akan saya selesaikan karena saya akan membutuhkan pertemuan lanjutan dari sini. Kenapa? Karena di pertemuan lanjutan itu lebih ke sumatif mereka, apakah mereka itu mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya lakukan seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya informasi. Baik Pak Arif, terima kasih atas waktunya. Saya yakin pembelajaran nanti akan berjalan dengan baik. Amin. Mungkin saya akhiri sesi praobservasi kali ini. Kita ketemu nanti di observasi, kemudian nanti kita akan berbicara lagi terkait sama capaiannya seperti apa di pasca observasi ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.